Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam-malam yang telah disampaikan dalam edaran yang disampaikan di grup, bahwa insya Allah kita akan melaksanakan amalan-amalan menyambut malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjilnya, malam hari ini insya Allah, kemudian insya Allah lusa malam dan seterusnya sesuai dengan jadwal. Dan kita akan isi pertama dengan kajian, kemudian dengan tadarus, kita membaca Al-Quran bersama, kemudian yang ketiga kita berzikir, dan berikutnya kita tutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, pada kajian pertama malam hari ini, saya ingin berbagi dengan tema upaya kita meraih malam Lailatul Qadar. Meraih keberuntungan Lailatul Qadar, malam Qadar. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat, yakni surat Al-Qadar di dalam Al-Qur'an, yang berisi penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan asbabun nuzul dari surat Al-Qadar itu. Suatu ketika Nabi SAW bercerita tentang hamba Allah yang begitu besar amalnya di masa lalu, di masa nabi-nabi sebelumnya, yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Hamba ini diberikan kekuatan untuk beramal soleh, di antaranya puasa dan sholat malam. Yang bersangkutan Sam'un Al-Ghazi ini diceritakan oleh Nabi SAW berpuasa setiap hari sepanjang waktu 83 tahun 4 bulan, yakni 1000 bulan. Juga tak pernah ketinggalan sholat malam, bahkan ia berjuang di jalan Allah sepanjang waktu 1000 bulan, yang kalau dikonversi ke dalam tahun menjadi 83 tahun 4 bulan. Setelah mendengar cerita tentang Sam'un Al-Ghazi dari Nabi SAW tersebut, para sahabat menjadi terharu dan kemudian bertanya tentang besarnya pahala yang diperoleh oleh Sam'un Al-Ghazi tersebut. Kemudian mereka, para sahabat, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di manakah posisi kami kelak di surga? Maksudnya di mana posisi kita di surga bila dibanding dengan amalan orang-orang terdahulu, seperti halnya amalan Sam'un Al-Ghazi yang begitu istiqomahnya dalam sepanjang waktu yang digambarkan Nabi 1000 bulan itu. Sedangkan di masa sahabat saja mereka merasa pesimis untuk bisa bersaing, berkompetisi dengan Sam'un Al-Ghazi. Tentu apalagi kita, tentu lebih pesimis lagi. Sangat terbatas amal-amal kita. Para sahabat pun sudah menyampaikan kepada Nabi di mana posisi kami di surga bila berkompetisi dengan hamba Allah seperti Sam'un Al-Ghazi, umat-umat terdahulu yang diberi umur panjang dan keistiqomahan yang luar biasa di dalam menegakkan amal-amal kebajikan. Sesaat dengan pertanyaan itu, Bapak Ibu, Nabi belum bisa menjawab.
tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihissalam yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan surat Al-Qadar yang insya Allah kita semua sudah bahkan menghafal dan memahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar, yang diterjemahkan atau ditafsirkan dengan makna malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ayat ini kemudian oleh Nabi SAW disampaikan langsung kepada sahabat yang bertanya tadi. Dan Nabi pun memberi penjelasan, Allah telah memberikan karunia kepada umatku dengan satu malam ini, malam Lailatul Qadar, yang apabila mereka beramal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan lipat gandakan amalan mereka seperti halnya mereka melakukan amalan yang sama setiap hari atau setiap malamnya sepanjang 1000 bulan tanpa putus. Ini adalah satu karunia tentang ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya yang mendapatkan bonus besar dari Allah, yakni lipat ganjaran dari amal yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar dengan lipatan 1000 bulan, atau kalau dikonversi dengan hari atau malam, satu malam berarti kita mendapatkan ganjaran seperti kita melaksanakan amalan setiap malamnya selama 30.000 malam. Mungkin di antara kita yang hadir hampir semuanya, kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 barangkali yang umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Mayoritas yang hadir di sini mungkin masih di bawah 80 tahun. Tetapi Allah dengan karunia-Nya, Allah berikan ganjaran amal perbuatan seperti kita melakukan amalan selama 83 tahun lebih. Imam Ibnu Hajar rahimahullah pernah menyampaikan, aku berharap walau umurku tidak lebih dari 100 tahun, tapi catatan amalku kelak tercatat bahwa aku termasuk orang-orang yang beramal lebih dari 1000 tahun. Kemudian ditanyakan kepada beliau, dan di antara jawaban beliau, apabila aku berharap dalam umurku yang tidak lebih dari 100 tahun itu 12 kali saja aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tercatat aku telah mengerjakan 12 kali 83 tahun 4 bulan. Karena mendapat ganjaran 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Maka tercatat amalku lebih dari 1000 tahun. Satu kali saja mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti kita mengerjakan amalan 83 tahun 4 bulan. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala
maka benarlah kata Nabi SAW, siapa yang mengabaikannya, sungguh ia adalah manusia yang terabaikan. Mengabaikan karunia bonus besar dari Allah ini, menyepelekannya, sungguh ia orang-orang yang terabaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penjelasan tentang karunia malam Lailatul Qadar tidak saja Allah turunkan dalam surat Al-Qadar, Allah turunkan pula penjelasannya dalam surat Ad-Dukhan dari ayat kedua sampai ayat ke-8 atau dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundiri fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illahu yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Adapun terjemahannya dari surat Ad-Dukhan, Hamim, demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Al-Ayah dan selanjutnya. Penjelasan tentang malam Lailatul Qadar diantaranya dalam ayat ini. Pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, segala Allah telah jelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang di dalam tafsir dijelaskan pada malam Lailatul Qadar Allah akan menetapkan takdir hamba dalam setahun yang akan datang. Allah tetapkan pada akhir malam Lailatul Qadar dan memberikan kesempatan bagi umat Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar itu sebelum takdir tahunan ditetapkannya di malam itu, mereka yang berdoa Allah jadikan bahan untuk memberikan perubahan pada penetapan takdir tahun yang akan datang. Ini yang dinamakan takdir sanawi, takdir yang ditetapkan dalam kurun waktu tahunan dan penetapannya pada akhir malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat tadi dapat dijelaskan yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah muliakan dan Allah berkahi. Sehingga malam itu lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang ketiga, pada malam itu Allah memerintahkan malaikat beserta Jibril datang turun ke langit dunia untuk mendoakan dan memberikan keberkahan atau ucapan selamat kepada hamba yang beriman dan beribadah atau beramal soleh di malam Lailatul Qadar. Adapun dari surat Ad-Dukhan tadi dapat dipetik penjelasan yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Allah kabulkan doa, Allah ampunkan dosa-dosa, Allah lipat gandakan pahala. Inilah di antara keberkahan yang Allah berikan pada hambanya di malam Lailatul Qadar. Kemudian pada malam itu ditetapkan takdir tahunan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 yang telah dibacakan tadi di depan. Sehingga para ulama menetapkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, lipat ganda pahala yang besar.
1000 bulan, atau 83 tahun 4 bulan, atau 30.000 malam. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, doa-doa lebih diijabah. Allah membuka pintu langit untuk mengijabah doa-doa hamba. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan malaikat sehingga langit dunia penuh dengan malaikat, termasuk malaikat Jibril alaihissalam yang mengucapkan salam sejahtera bagi hamba-hamba yang beriman, yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang dijelaskan Nabi SAW dalam sabdanya, saat terjadi Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyamul lail, atau hamba-hamba Allah yang berzikir dengan mengucapkan salam kepada mereka. Saat itu pintu-pintu langit dibuka dan Allah menerima taubat dari para hambanya yang bertobat. Inilah karunia yang Allah karuniakan bagi hamba yang beriman dengan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan keutamaan malam ini, apa yang Allah berikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yakni sholat malam. Sholat malam di situ adalah selain sholat fardunya, bisa ada sholat tarawehnya, ada sholat witirnya, bahkan ada sholat tahajudnya. Dan bertepatan pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Di antara ampunan Allah adalah kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha agar di malam Lailatul Qadar memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allah Maha Pemaaf dan Allah akan memaafkan hamba-hambanya yang memohonkan kemaafan darinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW menjelaskan pula bahwa keutamaan fajar muncul di pagi Lailatul Qadar. Malaikat Jibril berseru, wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu memang bertepatan malam Lailatul Qadar, tadi pagi malaikat Jibril berseru kepada semua malaikat yang ada di langit. Wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi. Para malaikat bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang telah dilakukan Allah terhadap umat Muhammad pada malam kemuliaan ini? Malaikat Jibril menjawab, pada malam Lailatul Qadar ini, Allah memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan rahmat, memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang, kecuali 4 golongan manusia, yakni pecandu minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang memutus tali persaudaraan, dan orang yang suka mendendam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan, dan salah satunya adalah pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah yang ditafsirkan oleh para mufassirin adalah penetapan takdir sanawi, takdir tahunan.
Disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang diberikan ilmu atas doa Nabi, dapat menafsirkan Al-Quran. Beliau adalah sahabat yang pertama kali menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah dalam surat Ad-Dukhan ini adalah masalah penetapan rizki, kehidupan, nasib baik dan nasib buruk yang Allah tetapkan untuk tahun yang akan datang. Beliau berkata, dari induk kitab Lauhul Mahfud, dicatatlah pada malam Lailatul Qadar itu apa-apa yang terjadi dalam setahun yang akan datang. Baik soal kematian, soal kehidupan, soal rizki setiap hambanya, hujan, hingga soal siapa yang pergi haji tahun itu ditetapkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Ini penafsiran Imam Ibnu Abbas, dan penafsiran Ibnu Abbas ini banyak dirujuk oleh para mufassirin lainnya, Ibnu Katsir termasuk As-Sa'di. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu besar karunia yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Nabi SAW menyeru kepada kita agar bersungguh-sungguh mengupayakan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam pesan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bulan ini telah datang kepadamu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Barang siapa yang mengabaikannya, maka ia terabaikan dari segala kebaikan. Tidak ada yang mengabaikannya kecuali orang yang diabaikan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bonus besar dari Allah, karunia besar dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan malam Lailatul Qadar, agar kita tidak terabaikan, tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyia-nyiakannya, na'udzubillah min dzalik. Hendaklah kita berupaya, dan insya Allah pertemuan malam hari ini adalah bagian dari upaya kita tidak mengabaikan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lainnya disebutkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada perintah mencari, artinya berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak mengabaikannya, tidak meremehkannya. Dari hadis ini para ulama menetapkan hukum bahwa mencari, mengupayakan, berikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar memang hukumnya sunnah. Dianjurkan sunnah, tidak wajib. Tetapi sebagaimana sabda Nabi sebelumnya, ini bonus besar, mudah kita meraihnya. Hanya dalam waktu yang terbatas. Tapi lipatan ganjarannya yang begitu besar, jangan disia-siakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita untuk meraih malam Lailatul Qadar ini telah Nabi jelaskan waktunya dan kapan ikhtiar itu bisa dilakukan. Tidak sepanjang tahun, bahkan dipersempit oleh Nabi SAW. Yang tadinya Nabi mengabarkan, carilah pada bulan malam-malam Ramadan. Kemudian ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, dari malam-malam Ramadan
bagian mana malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Nabi kemudian memberikan jawaban pada 10 malam terakhir. Dan Nabi pun masih menginginkan umatnya tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Nabi mengurangi kembali, carilah dari malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Jadi yang pertama jelas di bulan Ramadan, yang kedua terjadi pada malam 10 malam terakhir. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari, malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan Nabi persempit lagi dengan ganjil bilangan. Kemudian lebih khusus lagi Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad memerincikan untuk meringankan umatnya. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir, dan kemudian Nabi masih memberi rincian informasi kepada kita sebagai umatnya. Karena Nabi kasihan kepada kita kalau berupayanya sangat berat. Nabi ingin meringankan. Maka carilah, kata Nabi, pada malam 21, pada malam 23, pada malam 25, pada malam 27, dan pada malam 29 atau malam terakhir. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka ikhtiar sesuai dengan anjuran Nabi SAW ini, kita mengalokasikan waktu insya Allah. Pada malam hari ini, insya Allah lusa kita juga akan melakukan hal yang sama sampai malam ke-29. Kita istiqomah, dan apabila insya Allah kita lakukan salah satunya, mudah-mudahan kita dengannya meraih malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar hanya dikaruniakan pada hajat Rasulullah saja atau bukan? Atau akan berketerusan?" Nabi menjawab, malam itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Artinya setiap tahun pasti ada malam Lailatul Qadar. Kemudian mereka bertanya, pada bagian mana Lailatul Qadar akan muncul? Rasulullah menjawab, carilah pada 10 malam yang terakhir. Carilah pada 10 malam yang terakhir. Nah, ini penjelasan Nabi, bahkan dirincikan lagi pada malam-malam ganjilnya, bahkan pada 7 malam terakhirnya. Dalam hadis Ibnu Majah di bagian akhir, carilah dalam 7 malam yang terakhir. Dan jangan tanya lagi setelah ini. Karena para sahabat ingin lebih memerincikan lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda yang juga diungkapkan dalam hadis Nabi SAW tentang fenomena malam Lailatul Qadar. Malam tersebut terasa hening, cuaca cerah, tidak ada angin, bebas dari mendung. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerahan. Kemudian berdasarkan pengalaman para ulama terdahulu, turunnya Lailatul Qadar memberikan ketenangan. Karena pada malam itu Allah turunkan malaikat memenuhi langit dunia, memenuhi permukaan bumi. Sehingga manusia merasakan ketenangan malam itu. Merasakan kelezatan dan kehusuan dalam beribadah pada malam. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik.
yakni putih tapi tidak muncul, tertutup dengan awan putih. Ini fenomena alam yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Lebih lanjut, maka kita hendaklah berikhtiar pada malam-malam yang Nabi SAW telah berikan peluang terjadinya malam Lailatul Qadar, agar kita dapat mengisi malam itu dengan berbagai amal soleh. Yang penting diketahui bahwa keberkahan tersebut hanya diberikan kepada mereka yang mengisi malam itu dengan amal soleh. Nabi SAW bersabda, disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW ketika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu dengan membangunkan seluruh anggota keluarganya dan mengencangkan sarungnya, yakni bersungguh-sungguh siap beribadah malam itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Khususnya malam-malam ganjil sebagaimana yang Nabi telah jelaskan tadi. Adapun Bapak Ibu, amalan ibadah yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan malam Lailatul Qadar adalah amal-amal sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama, yang pada dasarnya semua amal kebaikan pada malam Lailatul Qadar diganjar dengan lipatan pahala 1000 bulan. Di antara amal-amal tersebut dijelaskan dalam hadis yang pertama, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Perkataan Imam Syafi'i lainnya dalam kitab Al-Um ini, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Dan insya Allah kita semua dapat mengamalkan ini. Sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan juga subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat sepenuh malam. Atau semalam suntuk dia dianggap sholat. Bapak Ibu sekalian, bila dia diberi ganjaran seolah-olah ia melaksanakan sholat semalam suntuk, sepenuh malam dia sholat. Inilah karunia besar dari Allah, hanya dengan menjaga dua amalan di tepi-tepinya, yaitu tepi malam, awal tepi malam sholat isya, dan akhir malam sholat subuhnya. Jika dua sholat fardu ini dijaga, Allah beri ganjaran ia seperti sholat sepenuh malam. Dan bila malam itu bertepatan malam Lailatul Qadar, berarti dia dianggap telah mengerjakan sholat sepenuh malam selama 1000 bulan. Ini adalah ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat fardu isya dan subuhnya yang kita jaga, di awal waktu kita pun mengerjakan sholat taraweh, sholat tahajud, dan sholat witir di malam-malam. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram.
Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malamnya. Dan di bulan Ramadan sebagaimana kita maklum, sholat malam ini ada sholat tarawehnya, ada witirnya, dan dibolehkan tetap bertahajud di malam hari. Maka kita upayakan di malam-malam ganjil paling tidak kita menjaga taraweh atau paling tidak 10 malam secara berkesinambungan ini supaya aman. Kita jaga tarawehnya, witirnya, dan tahajudnya. Dalam hadis Imam Bukhari lainnya, barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampunkan. Yang dimaksud dalam hadis ini dengan sholat malam di bulan Ramadan adalah taraweh, tahajud, dan witir. Oleh karenanya amalan yang kita bisa saksikan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ketika kita berangkat umroh Ramadan, khususnya di akhir Ramadan. Selain sholat taraweh, kemudian dilanjutkan witir, kemudian berhenti sejenak, beristirahat sejenak. Ada yang baca Quran, ada yang beristirahat tidur. Kemudian sekitar jam 1 malam ditegakkan kembali sholat tahajud. Qiyamul Lail tahajud berjamaah pula di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ini dikerjakan di paling tidak di 10 malam terakhir. Bapak Ibu sekalian, amalan ketiga adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kabarkan bahwa di bulan-bulan Ramadan Nabi SAW didatangi malaikat Jibril untuk bertadarus bersama, membaca Al-Quran, dan malaikat Jibril mengkoreksi bacaan Nabi bila ada yang masih tersalah. Pahala begitu besar membaca Al-Quran dan termasuk penghormatan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, karena Allah telah menegaskan berulang bahwa Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga apabila di bulan Ramadan kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, maka kita tergolong orang-orang yang bersyukur atas turunnya Al-Quran dan menghormati apa yang Allah telah turunkan kepada kita. Amalan berikutnya, memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar ini. Salah satu doa yang secara khusus Nabi ajarkan kepada Aisyah, dan tentu ajaran kepada Aisyah berimbas pula sebagai ajaran untuk kita sebagai umatnya. Dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang secara khusus, kemudian boleh ditambahkan doa-doa lainnya. Doa juga diajarkan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Berkaitan dengan doa ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan, bahwa malam Lailatul Qadar Allah pada malam itu menetapkan takdir tahunan, dan sebelum takdir ditetapkan di akhir malam Lailatul Qadar, Allah memberi kesempatan pada hamba-hamba yang beriman yang beribadah di malam itu untuk memohon doa kebaikan kepada Allah, yang dengannya Allah dapat mengubah takdir yang Allah tetapkan sebelumnya untuk tahun yang akan datang. Nabi SAW bersabda, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Bila doa dikabulkan, Allah akan mengubah takdirnya yang Allah tetapkan pada hambanya. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijanjikan bahwa malam ini doa-doa diijabah. Doa-doa hamba diaminkan pula, dibantu oleh para malaikat yang turun, yang mendengarkan doa-doa itu, mereka mengaminkan, dan tentu doa itu menjadi sangat diijabah Allah.
Dan apabila doa itu berkaitan dengan takdir, maka Allah insya Allah mengubah takdir menjadi lebih baik dari penetapan takdir yang sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd bahwa Allah berkuasa mengubah takdir yang Allah telah tetapkan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat umul kitab, lauhul mahfuz. Jadi Allah dengan doa yang diterima, maka Allah dengannya mengubah takdir. Inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita dengan doa-doa yang kita sampaikan khususnya di malam Lailatul Qadar sebelum takdir ditetapkan. Kemudian amalan berikutnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan ini telah difirmankan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan dan kapanpun dimanapun kita bisa lakukan. Dan siapa yang mengingatku, kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan mengingat. Maka apabila kita ingin diingat Allah, ingatlah Allah dengan cara berzikir dan memujinya. Di malam Lailatul Qadar, amalan zikir satu amalan yang besar. Karena Allah akan mengingat hambanya di saat Allah memberikan bonus ganjaran besar. Di antara zikir yang penting adalah taubat, istighfar, dan baca salawat. Berkaitan dengan taubat, Allah berfirman pula, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Demikian juga istighfar. Maka kita juga dapat baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Dan juga amalan yang lainnya, baca salawat. Sesungguhnya Allah juga memerintahkan kita dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan. Dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Kalau pada malam Lailatul Qadar kita berselawat, salawat kita diterima oleh Allah. Berarti kita selama 30.000 malam dianggap terus bersalawat untuk Nabi. Dan Allah membalas salawat itu dengan ucapan salawat kepada yang mengucapkan salawat 10 kali. Ini diantara karunia besar yang dapat diraih hamba mukmin pada malam Lailatul Qadar. Kemudian tidak kalah pentingnya kita bisa mengisi malam Lailatul Qadar dengan mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW, yaitu sholat tasbih. Sholat ini ringan, hanya 4 rakaat, insya Allah. Di mana pesan Nabi, kalau kamu nggak bisa mengerjakannya secara istiqomah setiap Jumat, atau setiap bulan, atau setiap tahun paling tidak engkau kerjakan, paling tidak seumur hidup sekali. Sebagaimana dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW berpesan tentang sholat tasbih ini, yaitu dalam bagian akhir dari penjelasan Nabi. Saya tidak sampaikan secara detail, tapi saya ingin sampaikan di akhir. Jika paman sanggup mengerjakannya, karena nasihat ini diberikan kepada paman Nabi SAW. Jika paman sanggup mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakan setiap Jumat. Jika tidak mampu, kerjakan setiap bulan.
Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Dan apabila pada malam Lailatul Qadar kita kerjakan amalan ini, insya Allah Allah anggap kita mengerjakannya setiap malam selama 30.000 malam. Ini diantara amalan sholat sunnah di malam harinya, yaitu sholat tasbih. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya At-Tasih di Bayani Sholat Tasbih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara amal yang Allah lipat gandakan pula di malam Lailatul Qadar adalah amal sedekah. Amal sedekah ini adalah amal yang meninggikan derajat hamba di surga. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas seorang Arab Badui mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa ya Rasulullah keistimewaan tersebut? Nabi kemudian bersabda, karunia itu disediakan bagi orang yang berkata-kata santun, memberi makan, yakni bersedekah kepada yang membutuhkan, kepada mereka yang rajin berpuasa, dan kepada mereka yang melakukan sholat malam hari ketika manusia terlelap tidur. Nah, ini karunia Allah meninggikan derajat hamba dengan sedekah, dan apabila amalan ini juga kita bisa tegakkan di malam Lailatul Qadar, alangkah besarnya ganjaran yang Allah limpahkan kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan orang-orang beriman dalam bulan Ramadan akan mengumpulkan pada dirinya amalan puasa, sholat malamnya, sedekah dan zikir dan doa, dan berkata-kata baik, dan ia menahan dirinya dari berkata kotor dan sia-sia. Yang terakhir adalah amalan iktikaf di masjid, sebagaimana Allah juga sampaikan dalam surat Al-Baqarah 187, kamu beriktikaf dalam masjid. Dan ini juga diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, khususnya di malam terakhir atau 10 malam terakhir, lebih khusus malam-malam ganjilnya, beriktikaf bagi yang sanggup. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan iktikaf ini. Bagaimana dengan seorang wanita, baik haid atau musafir, atau orang-orang yang berada di rumahnya, tetap berada di rumah, namun hatinya tidak lalai dalam zikir dan beramal soleh dengan amal-amal seperti yang telah dijelaskan tadi. Yakni tahajud dia kerjakan, taraweh dia kerjakan, zikir dan doa dia kerjakan. Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Imam Ad-Dahhak menjawab, ya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya di malam itu, maka dia akan mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang hendaknya kita ikhtiarkan. Ya, insya Allah kajian ini bagian dari amal soleh yang besar. Seandainya malam ini malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala 30.000 malam, seolah-olah tanpa putus kita setiap malamnya mengaji, kita menimba ilmu, dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, orang yang hadir di majelis ilmu satu tema bahasan, maka ia mendapatkan pahala lebih besar dari pahala orang sholat sunnah 1000 rakaat. Satu ayat saja yang ia dengar penjelasannya, ia mendapatkan pahala lebih dari 100 rakaat sholat sunnah. Dan satu tema bahasan mendapatkan pahala lebih dari 1000 rakaat sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan kajian ini
tercatat sebagai amal soleh kita pula, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tadarus atau membaca Al-Qur'an yang kita upayakan, berzikir dan berdoa, serta amalan lain taraweh, tahajud, witir, sholat isya, dan sholat subuh yang kita jaga, insya Allah akan tercatat sebagai amalan yang dengannya para malaikat turun dan mengabarkan salam, kebaikan, keberkahan, mendoakan, dan dengannya Allah mengijabah doa-doa kita dan melipat gandakan ganjaran amal soleh yang kita kerjakan di malam-malam itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat disampaikan dalam kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan berlanjut dengan mengisi acara ini dengan membaca Al-Quran dan kita baca bersama. Kita akan baca malam hari ini bersama-sama membaca surat Ar-Rahman. Untuk mengisi malam ini, siapa tahu malam ini juga bagian dari malam Lailatul Qadar. Dan kita tercatat sebagai hamba yang juga selain mengisi, menimba ilmu, kita membaca, mentadaburi Al-Quranul Karim. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membaca surat Ar-Rahman, surat ke-55. Dipersilahkan mengambil, membuka Al-Qur'annya. Setelah nanti surat Ar-Rahman, kita dilanjutkan surat Fatir. Surat Fatir dari ayat 59 sampai ayat 66. Kita terlebih dahulu surat Ar-Rahman. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama baca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Perulangan dari ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Bila kita merenungkan Bapak Ibu, sungguh ucapan yang terlontar dari lisan dan pikiran kita adalah bersyukur kehadirat Allah atas berbagai karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita, keluarga kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu akan dustakan. Kita nggak sanggup mendustakan nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan baca bersama pula surat An-Naml ayat surat ke-27 ayat 59.
sampai ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ هِلَالَهَا أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Saya bacakan terjemahannya. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah.
kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan satu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan hujan sebagai dari rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang hal itu. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dapat baca tadi surat Ar-Rahman dan berlanjut surat An-Naml ayat 59 sampai ayat ke-66 yang semuanya mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah karuniakan kepada kita dengan berbagai bentuk kenikmatan, dan sungguh layak bagi kita sebagai hamba yang lemah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita isi dengan lafaz-lafaz zikir sebagai salah satu bentuk amalan pula yang tadi telah dijelaskan mengisi malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama lafadzkan zikir ini dengan khusyuk. Saya jelaskan di sini bacaan zikirnya dengan perulangannya. Sebagai contoh di sini zikir tasbih 10 kali. Kemudian zikir asma Allah, ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud, yang artinya wahai zat yang maha pengampun, lagi maha mencintai hamba, wahai zat yang maha pengasih, lagi maha mencintai hamba. Kita juga ulang 10 kali. Kemudian zikir istighfar, berikutnya Sayyidul Istighfar, berikutnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan
sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian zikir tasbih. Bagaimana disebutkan dalam hadis, inilah tasbih yang terbaik. Kemudian zikir malam khusus Lailatul Qadar. Kemudian kita lafadzkan zikir syukur berulang nanti. Sebagai penutup adalah zikir Bismillahi masyaallah la syukul khaira illallah. Kemudian kita akhiri nanti dengan doa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama lafadzkan zikir dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. 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 Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. 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 Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha mencintai hamba. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat kepadamu, sesuai dengan kemampuanku, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan atau kelemahan perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat darimu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian zikir salawat ini. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الحمد لله. 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 بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله.
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan yang datang melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri lafaz zikir-zikir kita berakhir dengan membaca doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan kebaikan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberi ganjaran yang besar atas ikhtiar-ikhtiar kita dalam beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولأهلنا وأولادنا وأقاربنا وإخواننا وأصحابنا وجارنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami semua, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami semua, ya Allah. Ampunilah dosa kerabat kami semua, ya Allah. Sahabat-sahabat kami semua, ya Allah. Tetangga kami, ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang telah wafat, ya Allah. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah hidup kami semua, berkahilah hidup keluarga kami semua, berkahilah hidup anak-anak kami semua, berkahilah harta yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Ya Allah, berkahilah umur kami semua, berkahilah waktu-waktu kami semua ya Allah. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas hidup kami semua ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir, wa taysirul asir alaika yassir ya Allah. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir, wa taysirul asir alaika yassir ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memudahkan segala yang sulit. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hidup kami, ya Allah. Sesungguhnya memberi kemudahan atas kesulitan adalah hak-Mu, ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ihtim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ihtim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ihtim bil khair. Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi
ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا رحمن يا رحيم. Kami mohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera atau yang tertunda ya Allah, di dunia maupun di akhirat ya Allah. Kebaikan yang kami ketahui atau kebaikan yang belum kami ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Kami memohon kepadamu ya Allah, kebaikan semua doa yang pernah diminta oleh hamba dan nabimu. Kami berlindung kepadamu dari keburukan yang hambamu dan nabimu pernah berlindung darinya ya Allah. Kami mohon surga kepadamu dan segala perkataan serta perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka dan dari segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Kami mohon segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan untuk kami ya Allah, hendaklah Engkau jadikan takdir kami takdir kebaikan bagi kami ya Allah. Ya Allah, tuliskan takdir bagi kami ya Allah dengan takdir kebaikan darimu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah, limpahkan karunia, tambahkan karunia kepada kami, kepada keluarga kami, pada anak-anak kami, ya Allah. Sehatkanlah kami semua, ya Allah. Tuntun dan bimbinglah kami semua dalam agamamu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan taufik dan hidayah kepada kami selalu, ya Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, walja'tu syahri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta, wa nabiyyuka allazi arsalta. Ya Allah, kami pasrahkan diri kami kepadamu. Kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Kami sandarkan punggung kami kepadamu, baik karena kami banyak harapan maupun rasa takut kepadamu, ya Allah. Tidak ada tempat untuk berlindung dan tempat untuk menyelamatkan diri dari azab-Mu, melainkan hanya dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Kami tetap beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, ya Allah. Kami tetap beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus, ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rahman ya Rahim, karuniakan rahmatmu kepada kami, kasih sayangmu kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ya Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permohonan maaf. Ya Allah, maafkanlah kami semua ya Allah. Maafkanlah kami semua ya Allah. Maafkanlah kami semua ya Allah. Allahumma rabbana fir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu nafsi ilaik. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan pada kami semua. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami semua. Ya Rahman, Ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Ya Allah, Ya Karim. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu
keselamatan dunia dan akhirat darimu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama kami, dalam kehidupan dunia kami, dalam untuk keluarga kami dan harta kami ya Allah. Ya Allah, tutupilah kesalahan kami, amankanlah rasa kegelisahan dan ketakutan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah diri kami, keluarga kami. Ya Allah, jagalah diri kami dan keluarga kami dari arah depannya maupun dari arah belakangnya, dari arah kanannya maupun dari arah kirinya, dari atasnya dan dari bawahnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan dengan kebesaran-Mu agar kami ya Allah tetap berada dalam jalan-Mu ya Allah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحمن يا رحيم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح اللهم يا فتاح اللهم ya Fattah, ya Allah, Engkaulah Maha Pembuka, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, bukakanlah atas kami pintu-pintu keberkahan, bukakanlah ya Allah atas kami pintu-pintu kenikmatan, bukakanlah ya Allah atas kami pintu-pintu kekuatan, bukakanlah atas kami ya Allah pintu-pintu kesehatan dan kesembuhan ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu keselamatan dan keamanan. Bukakanlah atas kami pintu-pintu kesuksesan, ya Allah. Bukakanlah atas kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, pintu surgamu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan menyebut namamu, ya Allah, kami semua bertawakal kepadamu, ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya dengan kekuasaan dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar terhindar dari perbuatan salah setelah Engkau bimbing kami dengan kebenaran. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, agar terhindar dari kemunduran setelah Engkau karuniakan kemajuan ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat, saudara-saudara kami yang kau uji dengan sakit, Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkahan darimu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dapat meraih kesuksesan bersama, Ya Allah. Ya Allah, karuniakan keunggulan pada kami semua dan keluarga kami dalam amal soleh di hadapan-Mu dan karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kebaikan yang besar kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita sebagai amal kebaikan, amal soleh di sisinya, dan Allah Amin. Subhanahu wa taala menerima amalan taklim kita, amalan bacaan Quran kita, amalan dikir-dikir kita, dan amalan doa kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah kita akan jumpa kembali pada ini malam Senin. Insyaallah malam Rabu kita bisa kembali.
untuk mengadakan hal yang sama untuk mengisi malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.